Kamu akan menikah dengan Muhammad Ali Kazmi, putra Asad Kazmi. Apakah kamu menyetujuinya? Saya setuju. Muhammad Ali Kazmi putra Asad Kazmi. Kamu akan menikah dengan Husna Han putri Amjad Han. Apakah kamu menerima dia sebagai istrimu? Apa kamu setuju? Ya. Saya setuju. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Selamat nak. Selamat. Panjang umur putriku. Sekarang aku bisa mati dengan tenang. Kenapa kamu mengatakan ini? Oke, saya tidak akan mengatakan hal seperti itu. Maukah kamu memberi pamanmu sesuatu yang manis untuk dimakan? Aku akan membawakan manisannya. Atau, nak, berjanjilah padaku bahwa kamu akan merawat putriku dengan baik. Di matanya, kamu tidak akan membiarkan air mata keluar. Saya berjanji. Anak perempuanku, semoga Tuhan membuatmu bahagia. Semoga Tuhan membuatmu bahagia, Putri Husna. Jangan menangis sekarang. Sekarang Tuhan akan menunjukkanmu kebahagiaan. Hanya kebahagiaan. Terima kasih Tuhan yang Maha Esa. Itu saja putri. Cukup. Itu dia. Itu saja putri. Semoga Tuhan membuatmu bahagia. Terima kasih Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih Tuhan. Ani, kamu masih tidur. Sekarang sudah jam 11. Mama, kenapa kamu membangunkanku sepagi ini? Apakah ini masih pagi bagimu? Kemana kamu pergi? Untuk menemukan Ali. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak berbicara dengan Ali? Tidak. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali tentang apa yang terjadi di rumah ini. Tapi kemana kamu akan pergi? RSUD. RSUD? Apa yang telah terjadi? Apakah Ali baik-baik saja? Tidak terjadi apa-apa pada Ali. Seseorang memberitahuku hal itu. Dia pergi menemui Tamana. Ya Tuhan. Jadi, apakah dia berbicara dengan Tamana? Bahwa saya tidak tahu. Tapi Ibu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Bagaimana jika Ali menjadi curiga? Salam. Bolehkah aku menggunakan ponselmu? Ya, kamu bisa. Terima kasih.
Kita akan tahu kapan. Nomor siapa ini? Halo. Halo Bibi. Atau Ali, kamu di mana? Saya sangat khawatir. Saya tidak bisa tidur sepanjang malam. Kamu membuatku sangat khawatir. Aku tidak tahu keberadaanmu. Di mana kamu sekarang? Katakan padaku. Aku datang. Bibi, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu datang ke sini. Saya pulang. Tapi Ali, Saya berbicara dari telepon rumah. Baterai ponselku habis. Aku harus pergi sekarang. Jangan khawatir. Aku pulang. tapi Ali mendengarkan. Di mana Ali? Dia hanya mengatakan itu. Dia akan pulang. Itu berarti dia tidak tahu apa-apa. Saya harap begitu. Dokter, bagaimana kesehatannya sekarang? Sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya. Tetapi, Tapi apa itu? melihat kejutan apapun, hal itu bisa berakibat fatal baginya. Saya tidak mengerti. Lihat Ali. Hatinya dalam kondisi yang sangat lemah. Dia tidak sanggup menanggung momen penting sekalipun. Kebahagiaan atau trauma. Itulah sebabnya. Jaga diri kamu. Baiklah. Atau keputusan yang Anda ambil, benarkah? Sekarang, apa gunanya berpikir? Kebahagiaan yang terpancar di wajah Paman Husna itu tidak tergantikan. Tetapi, dengan perbuatan baik ini, akankah aku mendapatkan kedamaian? Menginginkan air matanya. Akankah mereka membiarkanku beristirahat? Mungkin tidak. Majid, hari ini jika Anda mengambil cuti dari kantor, itu akan sangat baik. Mengapa? Apakah hari ini hari yang spesial? Kamu harus berbicara denganku dengan benar. Bolehkah saya menanyakan alasan cuti? Ayah, ibu bilang padamu bahwa dia akan pergi ke rumah bibi hari ini. Akan sangat bagus jika kamu ikut juga. Hari ini kamu banyak memikirkan tentang kerabat ayahmu. Tapi aku tahu. Mengapa ibu dan anakmu mengubah perilakumu? Saya tidak akan kemana-mana. Majid memikirkannya dengan pikiran dingin. Tidak ada salahnya.
Kamu menyuruhku untuk menjaga adik Syaista di rumah, dan aku menjaganya. Dan sekarang saya mengatakan bahwa kita harus pergi ke rumahnya. Lalu kenapa kamu menolaknya? Kamu memiliki niat serakah saat itu. Dan bahkan sekarang kamu memiliki niat serakah. Saya sudah dipermalukan karena anak Anda yang tidak berguna. Itu tidak bisa terjadi lagi. Aku akan ke kantor. Ya Tuhan. Kalau aku tidak salah, maka kamu adalah gadis yang sama, yang menikah di rumah sakit ini hari ini. Dengan siapa kamu menikah dengan Husna? Saya bertanya, dengan siapa kamu menikah dengan Husna? Aku menikah dengan Husna. Anda telah melakukan. Kamu menikah dengan Husna. Menginginkan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku, Ali? Beritahu saya, kenapa kamu menipuku, Ali? Beritahu saya, aku tidak akan membiarkanmu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Ali, kenapa kamu melakukan ini? Jangan menimbulkan kebisingan. Kondisinya semakin buruk. Ayah. Paman. Buka matamu, ayah Meenai. Saya minta maaf. Dia tidak ada lagi. Tidak. Ayah. Paman. Ayah tidak. Buka matamu. Mama. Bangun. Ayah bangun. Ayah Minai, bangun. Tolong bangun. Ayahku. Mama, aku tidak tahu kenapa ayah begitu banyak meminta pada ayah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa masalahnya? Aku akan mengantarmu ke rumah Bibi Syaista. Saya tahu itu. Tapi kalau mereka tanya ayahmu belum datang? Katakan padanya bahwa dia telah pergi ke kantor. Ya, saya tahu itu. Tapi soal lamaranmu. Ibu kamu luar biasa. Biasanya kamu menjelaskan kepadaku, tapi sekarang, lihat. Ayo kita pergi dulu menemui mereka. Kita akan membicarakan lamaran pernikahan nanti. Dan ayah juga akan siap saat itu. Wow, tagihan. Anda membuat poin yang sangat cerdas. Lakukan satu hal, bersiaplah dengan cepat. Tidakkah menurutmu aku siap? Lihatlah anting-antingku. Ya, ibuku terlihat sangat cantik. Mama, nasib anakmu akan segera berubah. Hanya, biarkan Tamana itu menatapku dan menyukaiku sekali saja. Kenapa kamu menunjukkan otot, bertepuk tangan di tanganku? Apakah ayam biryani dan ayam korma sudah siap? Kamu jangan khawatir, Pak Ali suka pedas biasa dan saya membuatnya persis seperti itu. Baiklah. Sekarang apa yang tersisa? Hidangan manis. Melakukan satu hal. Membuat puding apel. Ali sangat menyukainya. Apakah kamu ingat? Gunakan apel segar yang berair. Kamu tidak khawatir sama sekali. Wow. Ada apa, Ibu? Apakah kita mengadakan pesta hari ini? Ali akan datang. Kita harus mengadakan pesta. Kenapa kamu terlihat seperti ini? Saya mencari itu. Caramu menunjukkan cinta. Siapapun bisa tertipu dengan itu. Apapun yang saya lakukan, saya melakukannya untuk Anda. Sungguh. Untukku atau dirimu sendiri? Oke,
Untuk kita berdua, bahagia sekarang. Ngomong-ngomong di mana Ali? Sudah terlambat. Saya khawatir tentang hal itu. Sekarang setelah bertemu Tamana, Tuhan tahu bagaimana reaksinya. Oke ibu, aku sangat lapar. Setidaknya beri aku makanan. Apa yang terjadi Ani? Itu seperti maksimal 15 atau 20 menit lagi. Tunggu sebentar, itu tidak akan terlihat bagus. Biarkan Ali datang lalu kita makan bersama. Kamu tetap peduli tentang keinginan dan kebutuhannya. Saya tidak bisa melakukan ini. Saya lapar dan saya akan makan. Ani, tunggu 10-15 menit. Tunggu saja beberapa menit Ani. Apa yang terjadi padamu? Dia menjadi tidak terkendali. Aku tidak tahu di mana Ali. Sudah terlalu lama. Saya harap semuanya baik-baik saja. Anda tahu alamat rumah Mina? Tolong bawa aku ke sana. Saya pikir kamu tidak mendengarkan. Apa yang dia katakan padamu? Aku tidak peduli apa yang dia katakan padaku dan apa yang tidak. Dia adalah pamanku. Aku ingin bertemu dengannya untuk yang terakhir kali. Dia membesarkanku. Dia seperti ayahku. Saya tidak punya orang lain di dunia ini kecuali dia. Tolong bawa aku menemuinya sekali ini. Oke. Pulanglah bersamaku maka aku akan mengantarmu. Rumah. Ya. Ganti bajumu di rumah lalu kita berangkat. Tetapi, Lihat sudah 2 hari sejak aku bertemu keluargaku. Aku bersamamu selama 2 hari, teleponku juga mati. Aku sudah bilang. Aku akan membawamu ke rumah Maena sebentar lagi. Sudah terlambat, Ali belum juga datang. Itu tidak cukup ibu. Ali bukan anak kecil. Dia akan datang. Apa yang kamu katakan Ani? Saya adalah penjaga dan walinya. Lagi pula dia adalah tanggung jawabku. Atau kemana kamu pergi? Kami sangat khawatir. Saya senang, kamu terlihat baik-baik saja. Dia, Husna. Apakah kamu pergi ke kantor? Tetapi, saya berbicara dengan manajer beberapa waktu lalu. Dia bilang kamu tidak datang ke kantor. Kemudian, Tante. Saya sudah menikah dengan Husna. Ayo Bilu, ayo berangkat. Ayo ibu. Kancingkan bajumu. Majid, kamu datang begitu cepat. Semua rencana kita hancur. Itu. Saudara Abdul Majid telah meninggal. Ya Tuhan? Apakah Husna memberitahumu? Orang tua ini baru saja mati. Apa katamu? Oh tidak, aku tidak berkata apa-apa. Beritahu aku siapa yang memberitahumu. Sebenarnya, kakak Saista memanggilku. Kita harus pergi ke rumahnya. Rumahnya. Tapi dia tidak tinggal bersama saudara laki-lakinya. Akankah kamu terus bertanya atau kamu akan pergi juga? Aku akan memberitahumu semuanya di jalan. Saya sudah menyewa becak, sekarang ayo. Ayo pergi, ayo pergi. Datang. Oke. bukan lelucon yang bagus. Sama sekali tidak, Ali. Ini bukan lelucon. Itu benar. Apa? Tahukah kamu apa yang kamu katakan? Ya Tuhan, Ali, pertama, kamu menghilang di hari pernikahanmu tanpa memberitahu kami.
Apakah Anda punya ide sedikit pun? Betapa kami merasa malu di depan orang-orang. Dan hari ini, kamu menikahi gadis ini dan membawanya ke sini hari ini. Sungguh. Apakah kami memiliki sedikit kepentingan dalam hidupmu? Atau tidak ada sama sekali? Jika kamu ingin menikahi gadis ini, lalu kenapa kamu membuat keributan di sana? Husna. Naik ke atas. Ruangan pertama di sebelah kiri adalah milikku. Tapi Tuan, Husna, tolong. Sekarang. Tante. Aku melakukan semua ini karena paksaan. Aku juga tidak ingin menikah dengan Husna. Aku juga tidak menghilang dengan sengaja. Bagaimana aku bisa mempercayai cerita palsumu? Beritahu saya, bagaimana aku bisa percaya itu, apapun dirimu, yang dikatakan itu benar? Kamu harus percaya padaku karena itu benar. Dan aku butuh dukunganmu. Sekarang. Lebih dari sebelumnya. Ya Tuhan. Lihat apa yang telah dia lakukan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini, Ali? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? ya Tuhan. Ayah tidak, ayah bangun, buka matamu, mama, bangun. Ayah tolong bangun. Ya Tuhan, saudari Syaista, ya Tuhan. Ya Tuhan, saudari Syaista, ya Tuhan, ipar. Ipar. Saudaraku baik-baik saja ketika dia meninggalkan rumahku. Saudari Syaista, mohon keberaniannya. Meena, aku merasa sangat kasihan padanya. Pertama pengantin prianya dan kemudian ayahnya meninggalkannya. Saudariku untuk mengatakan yang sebenarnya padamu, itu semua telah dilakukan oleh Husna. Saya menjadi sangat khawatir hari itu, ketika aku melihat Husna bersama anak laki-laki itu. Ali, aku melihatnya bersamanya. Oh adikku. Saya beritahukan kepada Anda bahwa Husna bertanggung jawab atas kematian saudaranya. Adik kamu tidak tahu, saya pikir dia adalah anak yatim piatu, jadi aku mengatur pernikahannya dengan anakku Bilu. Saya tidak tahu, itu pada malam pernikahan mereka. Gadis itu akan lari bersama Ali. Dia tidak bisa menahan rasa sakit ini. Saudara tidak bisa mentolerir kesedihan ini. Dan dia meninggalkan kita sendirian di sini, dia meninggalkan dunia. Dia adalah pria yang sangat sabar. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata buruk. Saudari bersabarlah, adik Syaista. Anak perempuanku,
Aku merasa kasihan padamu. Meena, Husna adalah musuh keluargamu. Dia adalah musuh keluargaku juga. Lihat biluku. Dia tetap tidak menikah. Saudara laki-laki. Saudari duduk di sini, bersabarlah. Saudara laki-lakinya adalah orang yang sangat mulia. Dia adalah orang yang sangat mulia. Paman saya. Kamu masih di sini. Kamu menyegarkan diri, aku akan membawakan sarapan untukmu. Saya tidak ingin makan apapun. Kamu belum makan apapun sejak tadi malam. Kamu tidak mengerti. Tolong, aku harus pergi ke rumah Mina. Saya tidak berpikir kamu harus pergi ke rumah Maena. Tapi Ali, Pak. Maksudku. Tolong bawa aku ke sana. Apakah ini benar atau salah? Itu masalahku. Kamu bawa saja aku ke sana. Jika kamu tidak bisa pergi maka tolong biarkan aku pergi bersama supirnya. Dengar, aku tidak punya masalah membawamu ke sana. Ganti dan segarkan diri, lalu aku akan mengantarmu. Paman saya. Anda, kamu masih duduk di sini. Tidakkah kamu mengerti bahwa aku harus pergi ke sana sekarang? Izinkan saya berbicara dengan Nyonya Nahid. Dengarkan aku, tidak perlu membuat keributan. Kita akan sarapan dulu. Karena ini rumahku, dan aku bertanggung jawab kepada keluargaku. Percayalah, aku akan mengantarmu ke sana dalam waktu setengah jam. Kamu pergi dulu dan ganti baju. Ibu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Hal malang terjadi padamu. Dalam mencoba keluar dari satu masalah, kamu terjebak di yang lain. Diam. Diam saja, Ani. Jangan terlalu marah padaku. Kamu tidak mengatakan apapun kepada Ali tersayangmu, bukan? Ngomong-ngomong, siapa gadis ini? Bahwa Ali telah dijadikan istrinya. Aku tidak mengerti Ali. Dia mencintai orang lain dan dia menikah dengan orang lain. Menurutku keponakanmu sama sepertimu. Saya tidak bisa mentolerir lebih banyak lagi. Diam. Diam. Itu saja, cukup sudah. Pergi dari sini. Aku menyuruhmu pergi dari sini. Aku pergi. Tapi ibu, ingat satu hal. Kamu telah menipu Ali. Dan penipuan kembali terjadi, selalu.
Apa ini Ali? Kamu menikah dengan gadis itu, dan kamu bahkan tidak memberitahu kami. Mengapa Anda tidak mengatakannya dengan jelas bahwa Anda tidak membutuhkan kami lagi? Saya tidak melakukan semuanya dengan sengaja. Saya dipaksa. Dipaksa. Apa yang memaksamu menikahi seorang gadis? Anda tahu betul, kami memeriksa keluarga bahkan pelayan yang disimpan di rumah kami. Dan kamu menikahi gadis tak dikenal itu dan membawanya ke sini. Tolong Bibi. Kamu tidak tahu bagaimana aku menghabiskan 2 hari terakhir. Saya pertama kali ditangkap oleh polisi. Polisi. Ya, polisi. Seseorang memasukkan narkoba ke dalam mobilku. Husna bersamaku. Polisi menahan kami 1 malam di penjara lalu membebaskan kami. Seseorang membuat rencana yang sangat besar untuk menjebakku. Dan aku tidak akan beristirahat sampai aku menemukan orang itu. Atau, jika Anda harus menghadapi masalah sebesar itu, maka Anda bisa memberitahu kami, Anda bisa memberitahu saya. Saya bisa membantumu. Saya akan mengatur segalanya. Bahkan kemudian, pernikahanmu dengan gadis itu tidak dibenarkan. Bagaimana itu tidak dibenarkan? Ketika aku sendirian, Husna mendukungku. Ketika dia membutuhkan dukungan, bagaimana aku bisa meninggalkannya sendirian? Tapi mungkin juga demikian. Jebakan ini dibuat oleh gadis itu untuk menikah denganmu. Apapun itu, hanya untuk membalas satu bantuan. Saya tidak bisa membiarkan Anda mempertaruhkan reputasi keluarga kami. Bibi tidak seperti itu. Paman Husna yang menjadi satu-satunya pendukungnya di dunia ini. Dia meninggal. Pernikahan ini adalah keinginan terakhirnya. Itu sudah cukup, Ali. Berapa banyak orang yang meninggal setiap hari? Akankah Anda menghancurkan seluruh hidup Anda karena pemerasan emosional? Kita akan pergi ke pemakaman Paman Husna. Maukah kamu datang? Maaf. Aku punya beberapa pertemuan penting. Saya tidak akan mampu melakukannya. Kalian berdua boleh pergi. Bilu seperti di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu, apa yang harus aku lakukan? Saya sedang berkeliling dan mengamati rumah ini. Ini bukan waktunya berkeliling rumah. Ini waktunya mengerjakan pekerjaan rumah. Tetaplah di dekat Bibi Musyaisa, berjalanlah di dekatnya. Supaya dia tahu bahwa tidak ada yang bisa bersimpati padanya lebih dari Anda. Oke. Dan Mina itu. Kamu akan mendapatkan Maena juga. Ini bukan waktu atau kesempatan yang tepat. Dengarkan, Bibi Syestamu adalah tangga untuk mencapai Maena. Dia adalah tangganya. Baiklah. Baiklah Ibu, aku mengerti. Ibu jangan khawatir. Oke, sekarang ambil uang ini. Uang untuk apa? Makan hari pertama disiapkan oleh kerabat. Tapi usahakan urusan itu selesai tanpa memberikan uang. Oke Ibu, kamu jangan khawatir. Jadi sekarang buatlah wajah menangis dan ayolah. Aku bisa memahami MU. Kamu pasti merasa tidak enak dengan perkataan Bibi. Dia benar. Tidak. Dia tidak benar. Kata-katanya pasti menyakitimu. Tuan, berhentilah mengkhawatirkanku. Hidup telah mengajariku banyak hal. Perilaku manusia memberi kita pelajaran yang tidak diajarkan oleh kehidupan. Mereka tidak ditulis dalam buku manapun. Kamu benar. Tidak ada yang tahu kapan kehidupan berubah warna. Tetapi,
Satu hal yang ingin kukatakan padamu. Jika tidak dalam kebahagiaan, setidaknya kita telah menjadi sahabat dalam duka. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Mengapa kamu di sini?